Hai Sri Kandi Pelni. Saat ini dalam rangka salah satu program Sri Kandi di PT Pelni, yaitu Profiling Sri Kandi PT Pelni, kita sudah bersama dengan Ibu Ganevi selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelni sekaligus juga pembina dari Sri Kandi. Apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih Ibu sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk Sri Kandi Pelni saat ini, boleh berbagi, nanti Ibu juga memotivasi, memberikan pesan-pesan yang baik untuk kita semua perempuan di PT Pelni. Mungkin Bu tanpa berlama-lama lagi, sudah berapa lama ya Ibu berkarir di BUMN? Saya berkarir di BUMN sudah 33 tahun. Alhamdulillah di 3 BUMN. Pertama di BRI 28 tahun, kemudian di PTPN 7 di Lampung 1 tahun, dan di Pelni sudah 4 tahun lebih. Alhamdulillah. Luar biasa. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu bisa terjun ke dunia BUMN gitu sebelumnya? Apakah dari keluarga atau seperti apa ya? Enggak, keluarga saya dari swasta semua. Cuma latar belakangnya saya sekolah mulai dari SMP, SMA, kemudian universitas semua negeri. Dan saya biasa mendapat beasiswa. Rasanya punya utang banyak untuk negara. Jadi saya memang janji pada diri saya nggak akan kerja selain untuk negara. Ya untuk Indonesia. Nah salah satu caranya ya berkarya di BUMN. Alhamdulillah Tuhan mengabulkan doa-doa saya dan saya bisa masuk ke BUMN. Nah sekarang Ibu kan sudah sebagai direktur, posisi direksi gitu Bu. Kira-kira dari keluarga seperti apa sih Bu? Maksudnya bagaimana Ibu membagi peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, seperti itu Bu? Oke. Memang ketika kita memutuskan untuk bekerja itu kontrak hidup gitu ya. Kebetulan yang jadi suami pertama itu perusahaan gitu, BUMN. Jadi otomatis ketika kita menikah, laki-laki yang menjadi pilihan saya menjadi suami itu suami kedua gitu ya. Suami pertamanya adalah perusahaan karena kontrak duluan dengan perusahaan kan. Ketika orang kerja dia harus taat semua pada peraturan perusahaan. Dan kebetulan suami mensupport, ya alhamdulillah kehidupan itu bisa dibagi dengan alhamdulillah berjalan lancar sampai dengan hari ini. Ada pengertian di antara keduanya, ada kesepakatan. Oke, luar biasa Bu. Kalau misalnya dari Ibu sendiri ada nggak sih kendala yang Ibu hadapi gitu sebagai perempuan dalam meniti karir Ibu dari bawah hingga akhirnya sampai menjadi direktur seperti itu? Banyak. Kalau saya di list mungkin berhalaman-halaman, bisa jadi satu buku gitu ya. Tapi pada dasarnya ya namanya halangan itu ya harus kita hadapi setiap saat. Dari mulai engage sebagai pegawai sampai dengan hari ini saya menghadapi berbagai kendala. Tetapi kendala kita bandingkan dengan keberhasilan, lebih banyak berhasilnya karena kita merasa yakin dan optimis kendala itu harus kita hadapi dan selesaikan. Jangan pernah lari dari kendala itu, karena kita belajar menjadi pintar, menjadi tahu dari kendala itu, menjadi lebih mampu dari kendala yang kita selesaikan. Jadi kendala itu salah satu bentuk pendewasaan untuk kita sendiri ya Bu ya? Betul, challenge kita untuk naik level menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita nggak punya kendala, nggak mungkin kita belajar untuk menjadi lebih pintar seperti hari ini. Kalau misalnya ada nggak nilai yang Ibu pegang dari dulu sampai sekarang yang ketika Ibu jatuh, ketika Ibu mengingat nilai itu, Ibu, oh iya, saya akan terus bertahan gitu? Ada. Dalam kehidupan ini ada 2 nilai yang saya pegang teguh. Yang pertama adalah integritas. Kalau bahasa anak sekarang tuh namanya kejujuran gitu ya. Kejujuran. Dan yang kedua adalah berbuat baik. Hanya 2 itu aja. Jadi lakukan kebaikan setiap hari ketika kita mampu. Dan dalam melakukan tindakan, jangan pernah meninggalkan integritas. Integritas menjadi
tulang punggung dalam kehidupan kita. Dia segala-galanya. Kalau misalnya dengan banyaknya jumlah perempuan yang saat ini ada bekerja bersama-sama dengan Ibu di PT Pelni, bagaimana sih cara Ibu mendevelop, mengembangkan para perempuan hingga nantinya bisa sama seperti Ibu atau bahkan lebih gitu? Iya, memang perempuan ini kan pada dasarnya ketika dia bekerja di luar rumah, itu tantangan yang paling berat buat kehidupan. Artinya ada kekhususan buat perempuan. Karena pada dasarnya kalau saya berpandangan perempuan itu takdirnya di rumah, mengurus rumah tangga, itu takdirnya. Menjadi seorang manusia yang baik dalam pengelolaan rumah tangga. Tetapi ketika dia punya kemampuan dan punya kemauan untuk melangkah bekerja di luar rumah, saya rasa perempuan punya keunggulan. Nah, keunggulan inilah yang harus didevelop, harus dijaga, harus dibangun. Apa sih kira-kira keunggulan perempuan dibandingkan dengan gender yang satunya lagi, pria? Perempuan itu teliti, perempuan itu tangguh, perempuan itu kuat, walaupun sosoknya nampak lemah gitu ya. Nah, bagaimana mendevelop dia? Kalau pegawai tentunya kita perhatikan. Di antara perempuan-perempuan itu pasti ada yang satu lebih tangguh dari yang lainnya. Berikan dia hal-hal yang relevan untuk membangun kehebatan dia. Berikan dia kesempatan. Percaya dia, kemudian dibantu dengan pengembangan-pengembangan. Diberikan kesempatan yang sama antara pria dengan laki-laki. Kalau kita dari perbandingan developing itu kita melihat, oh ada perempuan yang unggul, sama seperti yang lain, dia bisa kita kategorikan sebagai talent. Nah, biasanya perempuan yang bertalenta ini harus diberikan extra attention. Kita berikan dia kesempatan untuk mendapatkan challenge-challenge yang lebih berat. Tapi tentunya disertai dengan bimbingan dan arahan. Oke, luar biasa ya Bu. Kalau tadi dari 3 BUMN yang pernah Ibu seperti di PT Pelni, di BRI, di PTPN, kira-kira challenge terberat yang Ibu pernah rasakan itu di mana Bu? Dari 3 itu, saya merasakan paling berat di BUMN yang kedua tempat saya bekerja, di PTPN. Karena saya tiba bekerja di sana, perusahaan dalam keadaan sakit. Nah, perusahaan dalam keadaan sakit, treatmentnya beda dengan perusahaan yang sedang tumbuh atau sedang berkembang, beda sekali. Jadi ada strategi turnaround di dalamnya. Kita bisa bayangkan ketika saya bekerja di perusahaan yang pertama, perusahaan itu dalam keadaan posisi puncak, ya, dalam dia selesai tumbuh ekspansi yang luar biasa, kemudian dia bertengger di puncak, kemudian saya harus turun ke perusahaan yang dalam keadaan rugi. Nah, BUMN itu kan taruhannya kalau dia rugi terus-menerus ada ancaman ditutup kan, dimanapun perusahaan begitu. Nah, kita datang sebagai manajemen tentunya harus menyusun strategi menghidupkan kembali perusahaan yang dalam keadaan rugi. Nah, itu yang saya belum pernah menghadapi situasi itu. Tetapi alhamdulillah mungkin karena bekal selama bekerja di perusahaan yang lama kuat gitu ya, alhamdulillah semua bisa diatasi. Ketika misalnya di Pelni sendiri seperti apa Bu, kalau boleh diceritakan ya Bu, yang ups and down yang Ibu rasakan? Sebetulnya Pelni ini punya menurut pandangan saya dia punya basic atau fondasi yang cukup kuat untuk dia bisa merangkak tumbuh mencapai puncak. Kenapa? Karena Pelni kehidupannya dijamin oleh negara, dalam artian Pelni diberikan penugasan PSO dan subsidi. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mengembangkan perusahaan ini untuk tumbuh dan berkembang mencapai posisi puncak. Nah, itu pandangan saya seperti itu tentang Pelni.
Nah, setiap hari pasti kan Ibu bertemu dengan banyak masalah, banyak PR gitu yang harus Ibu selesaikan. Pastinya ketika pulang dari kantor rasanya nggak selesai gitu kan. Di rumah Ibu harus melanjutkan lagi berpikir mungkin, atau mungkin sampai ke bawah tidur gitu. Harus seperti apa ya menyelesaikan masalah di, katakanlah di divisi ini atau di divisi ini. Nah, itu bagaimana Ibu menyikapinya seperti itu, Bu? Saya ini orang yang hidup pada kamar-kamar yang berbeda gitu. Jadi ketika saya dalam posisi apa ya? Saya orang yang menganut hidup ini adalah dramaturgi. Dramaturgi bahwa tergantung peran kita gitu. Pada waktu kita berperan di kantor sebagai posisi saya saat ini, ya saya totalitas berperan di situ. Tapi ketika saya keluar, jangankan di rumah, satu langkah saya keluar dari kantor ini, saya sudah tidak lagi berperan sebagai acting director gitu. Saya sudah berubah menjadi manusia yang berbeda, apalagi sampai rumah gitu. Ya, kita bayangkan saya di rumah udah menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang saya lupakan sama sekali pekerjaan kantor. Jadi saya pada milik kamar yang berbeda gitu. Kalau enggak, hidup ini stres, mix up antara pekerjaan di kantor dengan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Totally different. Makanya saya orang yang sebetulnya paling gak suka membawa PR pulang ke rumah, PR kantor pulang ke rumah. Tapi kadang-kadang terpaksa harus diselesaikan juga lewat telepon, lewat WA, berbagai persoalan. Tapi pada dasarnya saya adalah orang yang memilah-milah supaya tidak terlalu stres hidup ini. Jadi intinya sih jangan pernah membawa PR ke rumah ya, Bu. Kalaupun terpaksa ya sudah harus dihadapi gitu ya, Bu. Kasihan orang di rumah, nanti saya marahin kan. Iya, betul. Nah, betul. boleh. Jadi saya pulang ke rumah tidak bawa merek saya di kantor. Saya pulang ke rumah ya sebagai ibu mereka, sebagai istri. Ya biasa. Saya melayani, masih buatin kopi suami, buatin teh suami, masak buat suami ya. Melayani anak-anak, ngajari anak-anak. Begitu sampai rumah kan dibuka pintu rumah, Bunda ini tolong itu. Saya lepas, ya memang harus melayani mereka, saya pelayan mereka. Tetap berbagi peran ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya Bu, ketika Ibu sedang berdampingan dengan direktur yang lain yang memang notabene-nya beda gender dengan kita ya, Bu ya. Nah, itu strategi atau hal seperti apa gitu yang Ibu kedepankan dalam bekerja, dalam bersama dengan para pria yang lain seperti itu? Iya, memang tidak mudah. Jadi kita berkarir di BUMN ini, apalagi pada posisi yang paling tidak mencapai posisi middle up, itu perempuan sudah mulai langka. Jadi kita selalu bercampur dengan laki-laki. Nah, harus dipahami betul gitu posisi kita. Harus dipahami betul posisi kita bahwa kita ini gender yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda gitu ya. Tetapi punya kemauan yang sama mungkin. Ya, punya daya tahan yang mungkin sama gitu. Nah, posisi itu yang harus disadari setiap saat. Artinya kalau laki-laki punya kekuatan naik sekaligus ke lantai 10, kita sebagai perempuan mungkin harus berhenti di lantai 5 gitu. Ya, lakukan itu. Jangan kemudian kita merasa, oh saya kuat pasti karena equalism gitu. Tidak boleh dipaksakan gitu. Jadi artinya kita bertahap, tujuannya ke lantai 10 sama tercapai, tetapi mungkin kita two steps gitu kan. Nah, itu yang harus disadari betul sehingga kita bisa sama-sama mencapai tujuan tanpa harus ada yang dicederai. Nah, perempuan ini kan punya takdir. Perempuan ini selalu dipandang lebih rendah oleh kaum yang laki-laki gitu ya. Nah, untuk itu justru saya punya trik. Pandangan yang rendah itu yang membuat kita kadang-kadang bersembunyi di balik itu. Jadi kadang-kadang kalau kita harus mendapatkan, jujur ini selalu saya pakai, kalau kita harus mendapatkan tugas sekaligus sampai ke lantai 10, saya bilang saya kan perempuan, saya butuh tarik nafas dong untuk ke sana.
Padahal saya trik juga, ketika dia lengah saya susul gitu. Oh gitu. Nah, itu kan kita seringkali harus pandai-pandai memanfaatkan kelemahan ini sebagai sebuah keunggulan gitu. Nah, jadi ada tip and triknya lah untuk itu gitu. Perempuan ini seringkali boleh dianggap lemah, tetapi kita harus sadari kita ini tidak lemah gitu. Kita nggak lemah. Kira-kira pesan seperti apa sih yang boleh Ibu sampaikan ke para serikandi PT Pelni, baik dari yang senior maupun yang junior gitu Bu, agar boleh tetap berkarya maksimal di BUMN, karena memang kita akui ya kita berkarir untuk menghidupi keluarga juga gitu salah satunya. Betul. Seperti apa ya Bu? Betul. Kalau kita lihat, memang tadi kan sudah kita bicarakan ya bahwa perempuan itu seringkali dipandang lebih rendah dari kaum laki-laki. Dia butuh kekuatan ekstra. Tapi seringkali laki-laki lupa juga bahwa perempuan itu sesungguhnya punya kehebatan, punya keunggulan. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan? Tadi saya katakan banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh perempuan dalam berkarir. Mungkin yang pertama adalah tantangan keluarga, gitu ya. Pastikan dulu ketika kita memutuskan untuk berkarir mencapai puncak, keluarga itu oke. Artinya suami, anak-anak bisa terima. Pastikan dulu. Bagaimana kita memastikan itu? Pastikan bahwa, tadi saya berikan contoh, attention kita kepada keluarga tidak kurang walaupun kita mencapai bekerja di luar rumah. Anytime we can call them. Kita bisa memelihara mereka walaupun dengan distance ya, dengan jarak gitu ya. Jadi pastikan bahwa perhatian kita kepada keluarga tidak kurang. Nah, jadi rumah oke, keluarga oke, suami oke, anak-anak oke. Jadi kita bisa go through our career gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam persaingan, lakukan persaingan yang sehat. Baik kepada sesama wanita ataupun dengan laki-laki. Jadi pastikan setiap hari kita kerja, kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan, untuk orang banyak. Jadi hari-hari kita cuma dipenuhi dengan prestasi dan prestasi gitu. Tidak ada satu hari pun tidak ada prestasinya gitu. Itu pastikan. Itu juga harus dibangun. Nah, kemudian ketika kita membangun karir juga, jangan lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Jangan pernah. Kita senang teman kita jatuh, menjatuhkan orang lain gitu ya, menjatuhkan lawan-lawan kita. Tidak perlu gitu. Nah, kalau kita membangun hari-hari kita adalah hari-hari yang terbaik, maka kita sudah mengumpulkan sejumlah perbuatan yang sangat baik. Udah pasti kita bisa pada posisi yang unggul paling tidak. Nah, kemudian jangan pernah memanfaatkan kewanitaan kita dalam artian yang positif, ya negatif. Seringkali orang memanfaatkan gender kewanitaan ini dari sudut pandang yang negatif. Artinya gini, oh saya cantik, saya kedipin aja atasan saya manfaatkan kecantikan saya ini untuk saya naik karir gitu. Jangan pernah. Itu tidak akan pernah langgeng. Tapi ketika kita berbuat baik setiap saat, berbuat kebaikan, melampaui target, achieve target, atau melampaui target, itulah yang menjadi bekal kita untuk mengembangkan karir. Baik. Itulah kira-kira. Sangat banyak sekali wejangan dan pesan yang boleh kita terima bersama dari Bu Ganevi. Makasih banyak Bu untuk waktunya dan Sama-sama. wejangannya. Sama-sama Mbak Ica, terima kasih.